Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan bab 5 tentang similaritas. Ini nama-nama anggota kelompok 10. Yang pertama yaitu Fahimatus Sholihah, yang kedua Azizatur Rafiqah, yang ketiga Ani Ma'widatul Hasanah, yang terakhir yaitu Hafiz Eka Prastia Febriansah. Similaritas atau kesebangunan. Yang pertama kita bahas yaitu sudut-sudut poligon. Poligon yang paling sederhana yaitu segitiga. Karena itu sebelum membahas sudut-sudut poligon, kita akan membahas sudut-sudut segitiga. Sudut-sudut segitiga. Pembahasan diawali dengan teorema jumlah sudut segitiga sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu teorema 5.1, yaitu teorema jumlah sudut segitiga yang berbunyi jumlah ukuran sudut-sudut segitiga yaitu 180. Perhatikan gambar di bawah ini. Misal, segitiga itu segitiga ABC. Dapat dibuktikan bahwa besar sudut A ditambah besar sudut B ditambah besar sudut C itu sama dengan 180. Menurut aksioma kesejajaran di A tidak pada garis BC, terdapat garis DE sejajar dengan BC. Lihat garis DE sejajar dengan BC dipotong sinar garis AB. Menurut konvers teorema sudut dalam berseberangan, sudut DAB itu kongruen dengan sudut B. Demikian pula garis DE sejajar dengan BC dipotong oleh sinar garis AC. Menurut konvers teorema sudut dalam berseberangan, sudut EAC kongruen dengan sudut C. Sedangkan sudut DAB, sudut BAC, dan sudut EAC membentuk sudut lurus, sehingga besar sudut DAB ditambah besar sudut BAC ditambah besar sudut EAC itu sama dengan 180. Karena sudut DAB kongruen dengan sudut B, demikian pula sudut EAC kongruen dengan sudut C, maka berarti besar sudut DAB sama dengan besar sudut B, dan besar sudut EAC itu sama dengan besar sudut C, sehingga didapat besar sudut B ditambah besar sudut BAC ditambah besar sudut C, maka sudut BAC tidak lain adalah sudut A. Maka terbukti besar sudut A ditambah besar sudut B ditambah besar sudut C itu 180. Teorema 5.2, yaitu teorema kongruensi sudut segitiga, yang berbunyi jika dua sudut dari segitiga pertama kongruen dengan dua sudut pada segitiga kedua, maka sudut ketiga dari dua segitiga tersebut juga kongruen. Teorema 5.3, yaitu sudut-sudut sisi, yang berbunyi dua segitiga kongruen jika terdapat korespondensi satu-satu antara titik sudutnya sehingga dua sudut dan satu sisi dihadapkan salah satu dari dua sudut pada segitiga pertama kongruen dengan bagian-bagian yang bersesuaian pada segitiga kedua. Perhatikan gambar di samping ini. Misalkan dua segitiga itu segitiga ABC dan segitiga DEF dengan sudut A kongruen dengan sudut D, sudut B kongruen dengan sudut E, dan garis AC kongruen dengan garis DF. Apakah dapat dibuktikan segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF? Bukti. Karena sudut A kongruen dengan sudut D dan sudut B kongruen dengan sudut E, menurut teorema kongruensi sudut ketiga, sudut C kongruen dengan sudut F. Lihat segitiga ABC dan segitiga DF. Karena sudut A kongruen sudut D, sudut B kongruen sudut E, A garis AC kongruen D garis DF menurut aksioma sudut sisi sudut, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Terbukti. Teorema 5.4,
yaitu ukuran sudut luar segitiga yang berbunyi ukuran sudut luar suatu segitiga sama dengan jumlah ukuran dua sudut segitiga yang tidak bersisian dengan sudut luar tersebut. Perhatikan gambar berikut. Diketahui sudut ACD sudut luar pada segitiga ABC. Buktikan besar sudut ACD itu sama dengan besar sudut A ditambah besar sudut B. Pada segitiga ABC berlaku sudut ACB ditambah sudut CAB ditambah sudut ABC itu sama dengan 180. Itu terdapat dalam teorema sudut dalam segitiga. Lalu dapat kita pindah ruas yaitu menjadi sudut ACB itu sama dengan 180 derajat dikurangi buka kurung sudut BAC ditambah sudut ABC tutup kurung. Padahal sudut ACB ditambah sudut ACD itu sama dengan 180, yaitu terdapat pada teorema sudut berpelurus dan menghasilkan sudut ACD itu sama dengan 180 dikurangi sudut ACB. Lalu kita masukkan tadi diketahui sudut ACB itu sama dengan 180 dikurangi buka kurung sudut BAC ditambah sudut ABC. Jadi menjadi sudut ACD itu sama dengan 180 dikurangi buka kurung 180 dikurangi sudut BAC ditambah sudut ABC. Jadi diperoleh sudut ACD itu sama dengan sudut BAC ditambah sudut ABC. Besar sudut BAC itu sama dengan besar sudut A. Sedangkan besar sudut ABC itu sama dengan besar sudut B. Jadi besar sudut ACD itu sama dengan besar sudut A dan ditambah besar sudut B. Terbukti. Teorema 5.2 yaitu sudut lancip segitiga siku-siku yang berbunyi sudut-sudut lancip pada segitiga siku-siku saling berkomplement. Sudut-sudut poligon. Definisi. Poligon konveks adalah poligon yang masing-masing sudutnya berukuran kurang dari ukuran sudut lurus. Perhatikan gambar tersebut, terdapat perbedaan gambar poligon konveks dan bukan poligon konveks. Poligon konveks cukup ditulis dengan poligon saja. Teorema 5.6 yaitu jumlah sudut poligon N itu sisi. Yang berbunyi jumlah ukuran sudut-sudut suatu poligon N sisi adalah N dikurangi 2 dikali dengan 180. Misalnya, jumlah ukuran sudut-sudut segitiga sama dengan 3 dikurangi 2 dikali 180 itu sama dengan 180 dan seperti contoh yang lain itu. Kemudian teorema 5.7 yaitu jumlah ukuran sudut luar segi N yang berbunyi jumlah ukuran sudut-sudut luar suatu poligon yang terbentuk dengan memperpanjang sisi ke arah yang sama adalah 360. Untuk materi yang B, yaitu teorema dasar kesebangunan. 1. Garis sejajar dalam segitiga. Teorema 5.8 yang berbunyi, jika 3 atau lebih garis-garis sejajar dipotong transversal dalam segmen-segmen yang kongruen, maka setiap transversal yang memotong garis-garis sejajar tersebut pasti dalam bagian-bagian yang kongruen. Untuk contoh dapat dilihat di slide berikut. Diketahui K sejajar dengan L sejajar dengan M, dan garis AB kongruen dengan garis BC. Dapat dibuktikan bahwa garis DE kongruen dengan garis EF. Bukti dapat dilihat di slide berikut sehingga menghasilkan garis DE kongruen dengan garis EF menjadi terbukti. Teorema 5.9 yang berbunyi, jika sebuah garis membagi dua sama sebuah sisi segitiga dan sejajar dengan sisi kedua, maka ia membagi sisi ketiga dalam bagian yang sama. Gambar bisa dilihat di slide berikut. Diketahui garis DE sejajar dengan garis BC dan
garis DE membagi 2 sama AB. Dibuktikan garis DE membagi 2 sama garis AC. Bukti, menurut aksioma kesejajaran, di A terdapat garis AF sejajar dengan garis BC. Karena diketahui garis DE sejajar dengan garis BC, maka garis AF sejajar dengan garis DE sejajar dengan garis BC. Karena garis AF sejajar dengan garis DE sejajar dengan garis BC, dan garis AD kongruan dengan garis DB, menurut teorema transversal, garis AC yang memotong ketiga garis juga dalam bagian yang sama, sehingga garis AE kongruen dengan garis EC. Teorema 5.10 yang berbunyi, jika sebuah garis membagi 2 sama 2 sisi segitiga, maka garis itu sejajar sisi segitiga. Gambar bisa dilihat. Misalkan segitiga itu segitiga ABC dan garis itu garis DE, sehingga garis AD kongruen dengan garis DB dan garis AE kongruen dengan garis EC. Dapat dibuktikan bahwa garis DE sejajar dengan garis BC. Bukti dapat dilihat di slide berikut, yang akhirnya terbukti bahwa garis DE sejajar dengan garis BC. 2. Perbandingan dan proporsi. Definisi. 1. Perbandingan atau rasio adalah hasil bagi ukuran dari dua besaran jika besaran itu diukur dengan satuan yang sama. 2. Proporsi adalah persamaan atau kesamaan di mana ruas kiri dan ruas kanan terdiri atas perbandingan tunggal. Teorema 5.11 Sifat bilangan real. 1. A per B sama dengan C per Do, sehingga A Do sama dengan BC. 2. XY sama dengan WZ, sehingga X per W sama dengan Z per Y, di mana W dan Y tidak sama dengan 0. 3. A per B sama dengan C per Do, sehingga A plus B per B sama dengan C plus Do per Do. 3. Teorema dasar kesebangunan. Similaritas. Teorema 5.12. Jika sebuah garis sejajar dengan satu sisi segitiga dan memotong dua sisi yang lain, maka perbandingan ukuran segmen-segmen yang bersesuaian dari dua sisi yang lain adalah sama. Misalkan, segitiga itu adalah segitiga ABC, dan garis itu adalah garis DE, sehingga garis DE sejajar dengan garis BC dan garis AD serta garis DB, mempunyai satuan ukuran yang sama. Seperti pada akan dibuktikan, panjang garis AD dibagi panjang garis DB sama dengan panjang garis AE dibagi panjang garis EC. Untuk bukti dapat dilihat di slide berikut, sehingga terbukti jika M garis AP1 sama dengan A, maka garis AE sama dengan K dikali garis AP1, sehingga M garis AE sama dengan K, demikian pula garis EC sama dengan P. Teorema 5.13. Jika sebuah garis memotong dua sisi segitiga sehingga perbandingan ukuran ruas garis yang bersesuaian sama, maka garis itu sejajar sisi ketiga. Misalnya, segitiga di samping adalah segitiga ABC dengan panjang garis DOE sejajar dengan panjang garis BC. Maka dapat dibuktikan bahwa M garis ADO per M garis DOB sama dengan M garis AE per M garis EC. Bukti dari teorema 5.11 bagian ketiga, kita tahu bahwa ADO per ADO plus DOB sama dengan AE per AE plus EC. Jadi, ADO per AE sama dengan AE per AC.
Andaikan panjang garis DOE tidak sejajar dengan panjang garis BC, menurut aksioma kesejajaran di DO tidak pada panjang garis BC, ada panjang garis DOF sejajar dengan panjang garis BC. Sehingga sudut ADOF kongruen dengan sudut ABC dan sudut A kongruen dengan sudut A, dan menghasilkan panjang ADOF kongruen dengan segitiga ADOF kongruen dengan segitiga ABC. Dengan pernyataan 1, kita substitusikan menjadi AF per AC sama dengan AE per AC, sehingga AF dikali AC sama dengan AE kali AC, menjadi AF sama dengan AE. Karena M garis AE sama dengan M garis AF plus M garis FE, menurut aksioma M garis AE kurang dari M garis AF. Terjadi kontradiksi sehingga pengandaian salah. Terbukti bahwa panjang garis DOE sejajar dengan panjang garis BC. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kami. Ada kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.